lu kalau bikin acara harus undang artis ini ya, lu harus bikin acara kayak begini ya, lu kayak gini-gini. Aku nggak mau yang maju dan berkembang itu hanya aku dan Hola sebagai brand. Udah kelas 12 nih, udah terakhir, berarti harus seru-seruan sama teman-teman. Cuma ternyata nggak bisa. Kita udah jadi pensi terbaik di Kota Bandung, di mana orang lain itu hanya berangan-angan, kita udah mengerjakan. Hai, kembali lagi di program High School Story bersama saya Rizal Abdillah, co-founder dan juga creative director dari Now Factory. Pada kesempatan kali ini, saya akan ngobrol dengan sosok yang punya pengaruh terhadap dunia per-eventan, khususnya dunia pensi. Beliau juga merupakan sosok di balik Instagram Info Bogor, sosial media yang mungkin berisi banyak informasi tentang informasi dan juga kuliner asik di Bogor. Siapa dia? Oke, di sebelah saya sudah ada Kak Desi. Halo Kak Desi. Halo Kak Rizal. Oke Kak Desi, boleh dibuka maskernya? Boleh nih ya. Oke, siap. Kita sudah dicolok-colok ya Kak Desi Sudah sakit dan untungnya hasilnya negatif ya. Oke, alhamdulillah ya di masa pandemi Siap. ini kita masih tetap bisa produktif nih Kak Desi. Amin. Apa kabar Kak Desi? Kabar sangat baik hari ini. Kabar sangat baik. Iya, Alhamdulillah. betul. Walaupun cuaca di Bogor tuh sering hujan dan Iya. juga sering sering mendung lah ya. Hujan terus tiap hari, Oke. jangan sedih. Bogor kota hujan. Oke. Betul. Oke. Sebelumnya ada nggak sih di masa pandemi kayak gini kesibukan Kak Desi tuh ada yang terhambat nggak sih? Banyak pastinya. Jadi boleh cerita sedikit ya. Boleh, Jadi kan panjang juga nggak sebelum apa-apa. ada pandemi, Iya. kegiatan dari aku itu, aku memang menjalankan media buzzer itu Info Bogor. Oke. Dengan tim yang sudah ada. Selain Oke. media buzzer ini, aku juga punya yang namanya jasa event konsultan buat beberapa acara yang ada di Kota Bogor, khususnya SMA ya. Oke. Tapi karena pandemi dan di awal kemarin 2020 itu langsung semua event dibatalkan. Jadi waktu itu sekitar ada 4 acara batal karena pandemi, dan jujur itu membuat kita berpikir gimana caranya bisa bertahan karena event-event belum bisa boleh membuat kan waktu itu. Akhirnya mencoba untuk di Info Bogornya, tapi ada kendala juga ternyata pada saat Info Bogor, di mana ternyata pandemi itu jadi pengiklan berkurang. Oke. Jadi income berkurang. Ya tetap gimana cara harus kreatif sih. Oke. Bikin Intinya sesuatu. mah kalau di masa pandemi ini bagaimana cara kita adaptif ya Kak ya. Iya, betul. Adaptif dan juga sebenarnya bisa tetap survive bagaimanapun, walaupun mungkin tidak sebesar ataupun akan ada penurunan, tapi Pasti bagaimana ada kita penurunan. beradaptasi dengan masa pandemi. Kita pun sama-sama berharap ya masa pandemi ini juga cepat berlalu ya. Amin. Oke, kira-kira kalau dari kakak sendiri apa aja sih pekerjaan yang terhambat Kak kalau boleh sharing? Yang pasti terhambat yang pertama, jasa aku kan jasa yang ada di dunia event. Iya. Dimana selain event konsultan untuk beberapa sekolah yang akhirnya batal di tahun 2020, event-event yang memang tim aku buat pun juga akhirnya juga batal. Kalau dihitung jumlahnya cukup lumayan ya. Karena itu batal, dan memang pas tahun lalu tuh kita belum tahu bagaimana cara untuk membuat itu secara online. Oke. Tapi karena kemarin itu kita kayak sama-sama dalam satu tim berpikir gimana caranya supaya event-event ini bisa menjadi secara online. Iya. Dan akhirnya kita putar otak dan kita buat beberapa konten event online yang akhirnya itu kita lakukan di tahun lalu kayak gitu Oke. sih. Berarti adaptifnya adalah tadinya event itu secara Offline. akhirnya sekarang secara daring ya atau secara Betul sekali, online. secara online. Oke. Sejauh ini berarti aktivitas dari Kak Desi adalah menjalankan Info Bogor dan Betul. juga sebagai Event konsultan. event consultant. Oke. Nah, kalau dari pengalaman Kak Desi sendiri sebenarnya bagaimana sih Kak kakak bisa menjadi sosok di balik Info Bogor ini? Nggak sengaja. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi aku flashback lagi ya. Jadi tahun 2009 itu kan awal-awal adanya Twitter ya. Oke. Jadi pada saat ada awal-awalnya Twitter, waktu itu aku masih zamannya aku anak magang. Wah, apa nih Twitter, sesuatu yang mungkin bisa kita gunakan apa segala macam, terus bikin akun pribadi dulu pertama 2009 sampai akhirnya awal 2010 Januari aku iseng-iseng bikin kayaknya belum ada akun yang namanya Info Bogor deh. Akhirnya aku buatkanlah akun Info Bogor
22 Januari 2010. Tapi waktu itu aku masih belum tahu akun itu akan aku apakan. Akhirnya cuman aku diamkan kurang lebih selama 1 tahun, terus inget punya akun. Nah, aku seriuskan baru tahun 2012 untuk jadi bikin kayak konten tentang info kuliner, traffic di Bogor, ada event apa di Bogor, ada kegiatan apa, ada promo apa di Bogor. Di 2012 itu akhirnya aku buat. Di momen apa Kak Desi bisa yakin bahwa info Bogor ini tuh bisa menghasilkan benefit nih? Karena kan di 2010 Twitter tuh sedang happening kan. Iya, betul. Namun belum banyak orang yang aware bahwa sosial media itu sebenarnya bisa menghasilkan. Bahkan sebenarnya banyak orang juga yang sekarang berkarir dari sosial media. Betul. Nah, di momen apa Kak Desi, wah ini bisa jadi pekerjaan gue nih, ini bisa menghasilkan gue nih. Bahkan sekarang kita nih ada di kolaborator, yaitu kantornya si Info Bogor. Di momen apa ya? Jadi wah, ini aku sedikit jadi mulai air mata nih jadinya. Jadi sebelum aku mengaktifkan Info Bogor ini, aku kan aktif di beberapa event yang ada di Bogor maupun di luar Bogor. Nah, pada tahun 2011 jadi curhat jadinya. Aku pernah semacam aku ikut terlibat dalam suatu pembuatan acara untuk Kota Bogor, di mana di acara itu aku menjadi talent koordinatornya, yang semacam yang kayak untuk ngurusin artisnya sama stage manager. Tapi ternyata di situ aku kejebloknya adalah aku semacam kayak ditinggalkan sama tim, tertipu lah gitu, dimana aku harus menanggung beban biaya pembayaran artis, pelunasan artis, sampai akhirnya aku kayak wah aku nggak mau lagi dulu di event deh, pengen istirahat dari event. Terus banyak yang nyemangatin, ayo deh lakukan sesuatu, sampai akhirnya oh iya aku pernah buat Info Bogor nih. Makanya pas tahun 2012 itulah akhirnya mencoba untuk kalau aku nggak di event aku di apa ya, aku coba jalanin Info Bogor deh, kembangin deh di situ. Dari situ mulai belajar yang namanya bikin konten, tulisan, artikel segala macam, dan alhamdulillah ternyata dari kejatuhan aku di suatu event tahun 2012 aku bisa bangkit buat si Info Bogor lagi sih gitu. Dari tadi, kalau kita tadi mention Kak Desi pernah ketipu gitu kan. Ya, sebenarnya hikmah apa sih yang bisa diambil Kak dari situ? Hikmahnya adalah aku jadi tahu orang yang mau nipu kayak gimana. Oke. Gimana tuh ciri-cirinya orang yang mau nipu tuh kayak gimana? Enggak juga sih. Jadi maksudnya hikmah dari ketipu itu adalah aku punya batasan di mana aku nggak mau siapapun orang atau kerja sama apapun yang melibatkan aku di dalam suatu kegiatan atau event, supaya jangan sampai mereka ketipu gitu. Oke. Jadi kayak aku jadi ingetin self reminder kayak wah ini kayaknya bakal bahaya nih eventnya kalau pakai gini-gini nih. Jadi aku bisa biar nggak kayak begini aku harus ngelakuin hal ini. Kalau aku pengen kayak begini aku jangan lakuin hal ini. Jadi itu udah jadi kayak aku punya batasan sendiri, di mana itu yang akhirnya aku share dalam pengalaman aku untuk aku menjadi konsultan event buat anak-anak sekolah tersebut juga akhirnya kayak gitu. Nah, kalau kita membahas si event sekolah, pun sebenarnya sekarang juga profesi Kak Desi sebagai event consultant khususnya buat sekolah yang memang akan melakukan pentas seni atau pensi. Iya, event-event yang dilakukan di sekolah lah pokoknya. Event-event yang selain pensi juga bisa kan ya. Oke. Nah, sebenarnya pada saat itu kenapa sih Kakak mau jadi event consultant buat anak-anak sekolah tersebut? Awalnya karena memang suka organisasi yang pertama. Terus dulu juga dari zaman sekolah SMA SMP suka jadi volunteer event. Okay. Nah di situ wah enaknya ternyata turun ke dalam dunia event segala macam, terlibat langsung proses bagaimana event itu bisa dibuat, persiapannya, dan sampai akhirnya pada saat acara event itu diberlangsungkan tuh kayak ada rasa puasnya gitu kan. Nah pada saat itu pertama kali diajakin sama temen, bantuin sekolah gue gitu kan, untuk bikin acara gini, ikut terlibat. Ternyata dari situ, dari mulut ke mulut, kontak si Desi aja, kontak Kak Desi aja, diundang lagi sampai akhirnya ya anak-anak sekolah jadi tahu kayak mau bikin event nih, cari event konsultan deh, coba tanya ke Kak Desi ada waktunya nggak nih untuk ngebantuin sekolah mereka. Dari situ sih. Sekolah pertama pada saat itu yang menggunakan jasa Kak Desi sebagai event consultant tuh sekolah mana kan? Nah, sekolah saya sendiri. Okay. Lebih tepatnya kayaknya saya alumni yang ditodong kali ya, bukan event consultant ya. Kebetulan saya alumni dari SMA Regina Pacis Bogor. Waktu itu saya udah lulus tapi saya dikontak sama
adik-adik kelas di mana, yuk bantuin kita dong, kita mau bikin pensi, persiapannya gimana. Akhirnya saya terjun di situ ngebantuin mereka untuk persiapan dari awal sampai acara berlangsung, dari yang situ turun lagi ke bawahnya, dan akhirnya ada beberapa sekolah di Bogor juga yang akhirnya ngontak saya berdasarkan karena coba kontak Kak Desi, coba kontak Desi, coba kontak kayak gitu. Dari situ dari mulut ke mulut sih jatuhnya. Berarti berdasarkan portofolio pertama di sekolah Kak Desi Betul sendiri, sekali. lalu juga sebenarnya portofolio itu dibawa, dan akhirnya ada sekolah yang memang percaya dengan Kak Desi. Betul sekali. Kalau di Bogor sendiri, klien pertama yang paling membekas Oke, yang paling membekas. Jatuhnya ada SMA Negeri 1 Bogor. Oke, SMA Negeri 1 Bogor. Mungkin teman-teman yang memang nanti nonton mungkin sudah tidak akrab, khususnya panitia atau OSIS ya. Iya, OSIS biasanya sosok sudah yang- akrab. Kak Desi. Oke. Nah, sejak kapan sih Kak pada saat itu tuh dimulai? Kalau yang mana ini? Secara konsultan. secara konsultan Iya. ini ya. Kalau untuk di SMA Negeri 1 Bogor, kebetulan secara profesionalnya itu per tahun 2008. 2008. Iya, dimana bener kayak dari kita mau ada acara pengajuannya gini itu mereka bener-bener yang kayak, Kak tolong bantu dong, kita mau ada acara ini, kita mau ini proposalnya gimana, konsepnya gimana, ngundang artisnya kayak gimana ya. Sampai akhirnya duduk bareng sama mereka, sama-sama brainstorming, oh ini bagusnya kayak begini, ini kalau mau kayak gini gitu sih. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari event sebagai as a consultant dari Kak Desi sendiri, sebenarnya apa aja sih sebenarnya advice yang memang diberikan kepada siswa sekolah yang memang ingin mengadakan sebuah acara di sekolah? Advice-nya adalah ketika kalau orang langsung dikekang kan biasanya nggak akan bisa memunculkan kreativitas kan. Oke. Tapi biasanya, ayo kalian pengen bikin seperti apa acaranya? Kalian pengen bikin sebuah acara seperti apa? Konsepnya kayak gimana? Silakan kalian berkreasi. Tapi ada tapinya. Kalian sanggup atau tidak? Oke. Kalau mereka merasa kita sanggup, dari keyakinan mereka dulu untuk bilang sanggup, aku akan support full untuk mencapai target mereka tersebut, kayak gitu. Kalau misalkan mereka dari awal udah kita bisa nggak ya, ragu dari merekanya, itu akan menjadi susah untuk aku mendorong merekanya. Berarti tahap pertama ketika Kak Desi masuk ke sekolah dan juga as a consultant, tahap pertama yang memang Kak Desi coba yakinkan adalah biar realistis ya. Ya, biar realistis. Melihat kemampuan mereka sejauh mana mereka bisa membuat event sebesar apa, Betul. gestarnya mau siapa, Iya. dan jumlah penontonnya akan sebanyak apa. Berarti itu nggak sih Kak? Realistis dan mereka percaya dulu nggak sama saya, trust dulu nggak sama saya. Trust dulu ya berarti ya. Sebelum menuju realistis trust dulu ya. Trust dulu, karena kalau misalkan dari awalnya ternyata mereka tidak trust sama saya, mendingan nggak usah jalan. Oke. Kayak gitu. Nah, untuk meyakinkan klien pertama, biasanya kan juga banyak pertanyaan karena ini orang track recordnya siapa dan bagaimana. Itu bagaimana sih? Ada struggle-nya nggak sih Kak? Tantangannya di obstacle di momen itu? Tantangannya untuk orang yang baru pertama kali kerja sama saya ya, saya pasti akan mencari mutualnya itu gimana. Siapa tahu dia punya teman atau punya kerabat yang ternyata pernah kerja sama saya akan suruh mereka kayak, silakan cek dulu aja deh ke mereka misalkan, atau lihat track record acara-acara sebelum yang pernah saya pegang kayak gitu kan. Sampai akhirnya mereka harus terbiasa ngobrol, karena ketika ngobrol mereka bisa membaca saya secara personal, saya juga bisa bicara mereka secara personalnya kayak gitu. Dari situ baru kayak, wah ada chemistry nih untuk jalan kerja sama ke depannya. Wah muncul trust nih, sampai itu trust itu muncul untuk mengerjakan apapun, rencana apapun pun akan lebih enak menjalankannya. Ya, benar. Sebenarnya kalau dari Kak Desi sendiri untuk menggunakan jasa konsultan ini, goalnya sebenarnya apa sih Kak buat event, buat sekolah yang memang ingin melakukan ataupun mengadakan acara? Tujuannya? Tujuan aku untuk konsultan event ini ingin membantu terutama untuk adik-adik sekolah supaya mereka bisa menjalankan atau mempersiapkan suatu acara dengan rapi dan target ujungnya adalah itu tidak rugi. Tidak rugi ya. Betul. Mau untung sih alhamdulillah, yang penting ketutup dan gak rugi dari merekanya sih itu. Sama paling ketika mereka bikin suatu kegiatan atau event, aku kan nanya lagi, ini target kalian apa? Kita pengen bikin suatu acara yang bagus. Oh yaudah, oke. Bagi mereka suatu acara yang bagus. Bagus itu ada banyak. Untungan, artis, atau orang yang datang. Kalau mereka berpikir ketika acara itu bisa sukses dengan jadi buah bibir secara positif di orang-orang, itu mereka sudah puas. Oke, aku yang akan jadi bentengnya. Gimana caranya supaya acara mereka jangan rugi? Kayak gitu.
pernah nggak sih dari sekolah yang memang Kak Desi tangani itu ada yang memang merugi mengadakan event atau tidak berhasil? Kalau dari yang sekolah mengikuti aturan aku secara benar, kita sama-sama pegang komitmen, sejauh ini tidak pernah rugi. Tapi ada satu sekolah yang tidak mengikuti komitmen apa yang memang dari awal aku terapkan, sehingga aku sedikit agak kecolongan karena ternyata mereka ada yang keluar dari jalur. Itu mereka ada rugi, tapi pada saat aku masuk lagi aku coba tekan kerugian itu supaya jangan terlalu besar kayak gitu sih. Biasanya kalau untuk range budget sendiri untuk sekolah-sekolah yang memang ada di Bogor yang pada saat itu pernah Kak Desi mentorin itu range-nya berapa sampai berapa sih Kak untuk mengadakan sebuah pensi? Budget pensinya? Iya. Rata-rata tergantung, makanya budget pensi itu tergantung dari kemampuan sekolahnya akan dilihat. Ada sekolah yang pernah bikin itu acara kurang lebih, pernah ada yang bikin pensi dengan budget nggak lebih dari 25 juta loh. Ada. Itu keren banget. Keren. Bintang tamunya siapa? Pakai lokalan pastinya, pakai lokalan. Tapi itu berhasil dan membuat satu sekolah pun senang. Ada juga sekolah yang mampu membuat pensi dengan budget di atas 500 juta. Jadi kita nggak bisa memaksakan sekolah itu untuk mengikuti, oh bikin acara tuh budgetnya segini. Enggak, kita akan lihat dari tolak ukurnya dulu. Kemampuan mereka mengejar finansial untuk event tersebut sampai seberapa, disesuaikan karena biar mereka nggak menderita gitu. Mungkin kalau anak sekolah tuh lagi emosinya atau ini lagi menggebu-gebu ya. Iya, gua mau bikin acara yang bintang tamunya ada 10 artis top gitu edan ya. Artisnya 10 nasional semua. Bunuh aku. Misalkan kita mau bikin acara kayak With The Fest atau kayak DWP gitu. Edan. Itu biasanya aku langsung, kamu yakin bisa mengumpulkan uang? Kalau kamu yakin silakan jalankan, tapi kakak mundur. Oke. Berarti mendingan mundur kalau gitu ya, dari karena itu nggak realistis gitu kan anaknya. Oke. Sekolah mana aja sih yang memang sudah percaya dengan jasa dari Kak Desi? Sekolah. Karena aku domisili di Bogor, jadi sampai sejauh ini memang aku fokusnya untuk sekolah-sekolah di Bogor. Tapi dulu pernah ada beberapa sekolah di luar Bogor yang ngontak, itu aku sesuaikan aku bisa atau tidak, karena kan transportasi juga lumayan ya. Jadi kalau aku akan memilih sekolah itu adalah sekolah yang memang mau dari persiapan. Jadi kayak persiapan itu aku punya waktu kalau bisa 4-6 bulan sebelum acara itu sudah sama aku dulu, aku brief dari pembentukan panitianya, job desk panitianya, sampai pembuatan anggaran dan sampai ke proposalnya mereka aman atau enggak. Nah untuk sejauh ini yang pernah kerja sama dengan aku nggak apa-apa kan sebut nama sekolahnya? Iya. Kalau untuk di kota Bogor, sekolah swasta yang pernah kerja sama dengan aku itu ada sekolah aku sendiri, SMA Regina Pacis Bogor, terus SMA Budi Mulia, SMA Dwi Warna, itu untuk yang swasta. Untuk yang negerinya, aku pernah kerja sama sebagai konsultan di SMA Negeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Berarti dari 1 sampai 10 cuman 3 sekolah yang belum pernah menggunakan jasa Kak Desi. Benar. Belum pernah ya? Iya, belum. Sekolah negeri ya. Tapi sebenarnya sekolah yang lain itu sempat ada yang pernah ngontak. Tapi tidak jadi kerja sama karena ternyata aku dikontak baru hamin 2 bulan. Itu aku nggak berani. Karena mereka sudah melakukan apapun, aku nggak bisa nge-track record apa yang mereka lakukan kan. Atau mereka baru ngontak aku hamin sebulan. Jadi aku, ibarat kata aku cuma disuruh kerja jadi konsultan yang nyapuin kerjaan-kerjaan yang asal-asal yang mereka kemarin itu aku tolak sih. Berarti idealnya tuh kalau memang sekolah ingin mengadakan sebuah acara, mulai mengontak Kak Desinya tuh idealnya tuh berapa bulan sebelum acara? Amannya minimal 6 bulan. Amannya 6 bulan. Ya. Jangan setahun, itu terlalu lama. Terlalu lama ya. Okay. Kalau dari Kak Desi sendiri, prosedur apa sih sebenarnya yang Kak Desi terapkan ketika menjalankan ataupun sebagai konsultan sebuah acara di sekolah? Misalkan apakah Kak Desi setiap hari datang ke sekolah gitu, atau misalkan cuman by online aja, atau seperti apa sih? Kalau sebelum pandemi biasanya aku ada kumpul hampir tiap minggu sama panitianya.
Di situ entah aku yang ke sekolah atau kita ketemu di suatu tempat lain yang memang udah disiapkan oleh siswa, atau memang mereka datang menghampiri aku ke kantor untuk membahas. Di situ kayak mereka konsultan, Kak ini kita ada perkembangan kayak gini, mereka report kita udah nyampe segini, kita mau ngajuin kerja sama kayak gini, silakan. Selama itu aman, aku nggak akan melarang mereka, aku akan tetap ngedampingin mereka. Tapi ketika dirasa wah ini nggak aman nih apa yang mereka lakukan, aku akan kayak nyetop mereka, ini kayaknya lebih baik jangan begini deh, coba kayak begini, ngasih alternatif lain ke mereka kayak gitu. Kalau dari tadi kita udah bahas tentang eventnya nih, sebenarnya kalau kita tarik secara esensi, sebenarnya seberapa penting sih event atau pensi untuk sekolah khususnya SMA ya? Penting gak penting sih mungkin ya, sebenarnya ada beberapa sudut pandang. Sudut pandang kalau bagi siswa, ketika mereka bisa membuat suatu pensi atau event, mereka akan merasa punya kebanggaan sendiri. Wah, sekolah gue habis bikin acara ini, artisnya ini. Itu yang akan mereka sebarkan, infokan ke sekolah lain. Jadi kayak kebanggaan sendiri mereka bisa melakukan hal tersebut kalau dari segi siswanya. Tapi kalau mungkin kalau dari pihak sekolah, mereka mungkin ada yang lihat, wah ini bisa salah satu untuk memperkenalkan sekolah mereka juga. Tapi ada beberapa pihak juga kayak di dalam sekolah, entah itu grupnya, wah gara-gara pensi anak-anak jadi nggak belajar, izin terus, disband ya ibaratnya. Disband. Mau ketemu apa? Mau ketemu sponsor. Paling sering gitu kan. Mau ketemu ini segala macam. Itu jadi kayak momok buat beberapa guru bahwa panitia siswa menjadikan pensi itu untuk alasan mereka untuk tidak belajar kayak gitu. Tapi di balik itu semua, dari pensi itu kita belajar yang namanya bagaimana mengorganize suatu acara dalam lingkup yang cukup besar dan membawa nama sekolah sih, kayak gitu. Jadi sebenarnya buat siswa yang memang ada di pengurusan OSIS dan juga sebenarnya mengadakan sebuah acara, ya itu bisa jadi bekal ya buat nanti mereka kerja ke depannya. Bukan pada saat kerja, bekal ini pada saat mereka kuliah. Oke, kuliah dan kehidupan selanjutnya. Iya. Ya. Paling kelihatan pada saat kuliah ditanya, waktu SMA organisasi apa? Waktu SMA pernah jadi kepanitiaan apa? Itu salah satu modal mereka, pengalaman untuk ke tahap berikutnya sih, kayak gitu. Nah, kalau dari sekolah-sekolah yang memang pernah ditangani sama Kak Desi, menurut Kak Desi mana yang paling berkesan nih? Semua sekolah punya kesannya masing-masing. Karena ada yang ternyata dari kegiatan ini secara individual aku pribadi sama pihak sekolahnya punya komunikasi yang lancar. Jadi kayak sekolah yang jadi mengingatkan, Mbak Desi nanti tahun depan bantuin lagi adik-adiknya ya untuk acara. Ada yang seperti itu. Ada juga karena kedekatan sama panitianya, sehingga pada saat panitianya sudah lulus, mereka sudah kuliah, aku dikontak lagi buat di kampusnya. Kak Desi, kampus aku mau bikin ini nih, Kak Desi ke kampus aku ya. Waktu itu aku pernah dikontak, disuruh ke Jogja karena kampusnya dia mau bikin acara, tapi panitianya butuh dibentuk. Jadi aku cuma di sana kayak brainstorming, ngobrol sama panitia-panitianya untuk akhirnya mau bikin apa sih, ngasih solusi segala macam. Akhirnya mereka bisa ngejalanin itu sendiri. Jadi ya kesannya adalah apapun yang aku lakukan buat di sekolah ternyata itu punya perpanjangan lagi komunikasi, entah di dalam sekolahnya, entah dia sebagai alumni dari sekolah tersebut, atau mungkin ternyata dia punya adik di sekolah tersebut, dia memberikan info itu ke adiknya mereka lagi, Kak Desi waktu itu yang bantuin kakak untuk bikin acara bla 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 kayak gitu. Ya, saya juga percaya itu sih Kak. Yeah. Misalkan di Nawa, banyak juga dari Nawa dari siswa SD nih bikin buku tahunannya di Nawa. SMP nanti orang tuanya ngontak lagi. Karena waktu SD sempat dibuat. Nanti ketika memang dia udah punya bisa mendesiskan itu sendiri, akhirnya mereka pakai Nawa lagi. Itu tuh beberapa kali kejadian hal-hal kayak gitu. Jadi kita percaya bahwa ini setiap relation yang memang ataupun pekerjaan yang memang kita kerjakan dengan baik, dengan juga relation yang memang baik, ke depannya juga pasti akan ada project-project lain lah. Contoh misalkan dia lulus, misalkan kampusnya mau bikin buku, akhirnya bikin buku lagi. Nanti ketika dari perusahaan bikin company profile. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi manjang ya. Iya, betul. Jadi manjang. Betul. Nah, bisa dibilang kan Kak, pensi ataupun acara sekolah itu kan budaya ya, ataupun culture yang memang turun-temurun dari senior ya. Ya, betul. Nah, terkadang ada sekolah-sekolah yang memang kalau lo nggak bikin acara lo nggak oke, ya angkatan lu cupu gitu, ataupun biasanya ada anggapan-anggapan kayak itu gitu. Ucapan dari alumni. Dari alumni. Betul.
nggak menutup ada aja sekolah yang dimana alumni punya peran seperti kayak bikin standar ketika adik kelasnya yang memang saat itu lagi menjadi OSIS atau panitia, lu kalau bikin acara harus undang artis ini ya, lu harus bikin acara kayak begini ya, lu kayak gini-gini. Mereka menentukan standar tapi mereka nggak melihat kemampuan adik kelasnya atau OSISnya tersebut sampai segimana. Itu yang lumayan bikin deg-degan, karena kalau memang dia sebagai alumni memang mau membantu adik-adik itu untuk mencapai target yang diberikan, silakan. Tapi kalau dia cuma sekedar ngasih target tapi nggak ngebantu prosesnya, jangan ganggu adik-adiknya. Aku sih kayak gitu sih palingan. Terus gimana caranya kalau memang itu sekolahnya memang aku yang menjadi konsultan eventnya, aku pasti akan minta izin ke pihak sekolahnya, boleh nggak aku terlibat? Karena aku akan lebih sering muncul ketemu sama anak-anak, dan anak-anak itu sudah trust sama aku akan membuat kayak pattern-patternnya kayak kamu kalau kayak gini. Jadi mereka sama-sama ngedengerin dari aku juga coba mendengar dari mereka maunya kayak gimana, mereka harus kayak gimana, kita cocokin biar punya jalan barengnya inilah. Entah itu ada permasalahan dari eksternal, entah itu alumni, entah itu siapapun, itu bisa kita hadapin bareng-bareng ke depannya. Kak Desi, Ya, ada nggak sih tips dari Kak Desi untuk sekolah yang mau melakukan event itu pertama kali, atau nggak kayak mau bikin pensi untuk pertama kalinya? untuk yang pertama kalinya, kalau untuk yang pertama kalinya pasti kalau dari aku sih kayak nanya, kalian tuh mau buat acara ini seperti apa? Tergantung dari mereka dulu nih. Mereka punya konsep, wah kita pengen acara eksternal atau internal, atau pengen ngundang artisnya kayak gini-gini, atau mau tiketing atau nggak tiketing, itu dibalikin lagi ke mereka yang mau kayak gimana. Tapi kalau dari aku tipsnya adalah satuin dulu kemauan mereka seperti apa, karena kalau dari panitianya aja nggak satu suara, susah ke depannya untuk jalan. Jadi kayak satuin dulu nih panitia OSISnya mau acaranya seperti apa. Mereka berarti nanti kayak bikin ketentuan kan, oh kita pengen acaranya eksternal, oke, kalau mau bikin eksternal kalian pengen pakai tiketing kan, iya, tiketnya targetnya berapa, jumlah orang yang datang berapa, dari situ baru bisa bikin konsep acara, konsepnya seperti ini. Dari konsep acara merucut nanti ke RAB, dari RAB nanti mengerucut pentarget pendanaannya kayak gimana, entah itu mau ada sponsor kah, atau fundraising kah, atau tiketing kan, itu akan terlihat semuanya kayak gitu. Ini aku kasih contoh ya. Jadi sekolah yang tadi aku sebut aja SMA 1 Bogor, mereka punya acara itu namanya Semansa Day. Oke. Semansa Day itu acaranya internal, tidak tiketing. Wow. Tapi kalau ngundang artis nasional bisa 2-3 dalam satu acaranya. Dan mereka tuh ada rangkaian dari opening, ada mid event itu bisa berubah-berubah tergantung pekannya. Mereka ada pekan seni, pekan olahraga. Mereka ada yang namanya Bulletin Jok, itu acara fun run. Terus mereka juga punya ada pekan seni itu namanya Semansa Art Fest. Itu ekskul seni, mereka bikin acara sampai nanti akan ada closingnya di Semansa Day itu. Di situ mereka bisa menentukan, mereka mau rangkaian acara itu 1 bulan misalkan atau 2 bulan dengan ada tadi opening, mid event sampai closing. Mereka bisa nentuin, mereka nggak mau acara pakai tiket, karena biasanya mereka tuh sudah terdoktrin dari yang alumni bahwa acara dari mereka untuk mereka, dan itu jadi ajangnya untuk mengumpulkan kembali alumni untuk datang ke sekolah kayak gitu. Jadi nggak ada penjualan tiket sama sekali. Pendanaan mereka dari mana? Mereka itu kuat dari segi fundraising sama donatur. Jadi mereka karena nggak ada tiketing, jadi mereka ngajar fundraising, mereka menjual merchandise dan entah itu acara, itu merchandise sekolah, pendanaannya itu mereka pakai lagi buat di acara Semansa Day-nya itu contoh Semansa Day yang sudah berjalan. Tapi kalau memang yang baru mau akan membuat, aku bilang tadi, mereka mau targetnya mau bikin acara apa dulu nih, eksternal apa internal, karena akan dari eksternal sama internal ini akan beda target yang berjalan ke depannya. Terus sekolahnya bagaimana, sekolahnya mengizinkan atau tidak. Ketika sekolah sudah memberikan izin, mau mengejar target yang manapun itu pasti bakal bisa untuk bikin event gitu. Kalau event eksternal itu aku kasih contoh dulu, ada di SMA 6 Bogor. Mereka bikin acara eksternal namanya Monstro 6 itu Monster 6 SMA 6. Jadi mereka punya ada 6 monster. Jadi Monstro 6 ini adalah mereka pengen nama acara Monstro 6-nya ini akan tetap terus digunakan dari tahun ke tahun. Awal pertama acara namanya Monstro 6 doang, tapi akhirnya tahun kedepannya itu mulai dari alfabet. Jadi kayak tahun ini udah Monstro 6, tahun depan berarti Monstro 6A. A apa ya? Mereka bikin ketentuan.
ngambil dari nama planet atau bintang yang ada di tata surya. Oh, A, Aphrodite. Dari Aphrodite, B apa? Bellatrix. C apa? Corona. Jadi mereka ngembangin sendiri dari konsep itu, dan itu akhirnya jadi event eksternal yang memang ditungguin sama anak-anak di Bogor. Kayak gitu. Nah, sejauh ini sedih juga kita ya ketika memang masa pandemi ini. Betul. Tadi cerita seru yang memang KDC share juga tidak bisa terlaksana Tidak gitu kan. bisa. Tapi kalau dari KDC sendiri ada nggak sih sekolah yang memang minta KDC sebagai konsultannya untuk event itu secara online? Per tahun ini sedang dipersiapkan ada. Ada. Di 2021 nih, tunggu aja ya. Tunggu aja. Sekolah mana? Liatin aja nanti. Masih rahasia. Oke. Gitu. Oke. Nah, terlepas dari event sekolah, Iya. otomatis membutuhkan tadi kita ngebahas RAB. RAB, biaya. Ya Betul. kan? Nah, kalau dari RAB tidak terlepas sistem pendanaan itu biasanya ada yang memang tadi ada fundraising, Dana usaha, ada juga sponsorship. sponsorship. Nah, sejauh ini ada nggak sih tips dari KDC bagaimana caranya nih event kita tuh seksi buat dilihat sama sponsor nih, supaya ayo dong sponsor dong di acara sekolah gue nih. Kayak gitu. Oke. Yang pasti untuk buat sponsor tertarik sama acara tersebut adalah gimana caranya kita mengemas nama acara itu sampai akhirnya orang mau tertarik, penasaran. Yang pasti yang pertama ini banget, please banget untuk adik-adik di SMA, jangan mau dibodoh-bodohin dulu. Dibodoh-bodohin ini maksudnya kayak gimana? Jadi kalau misalkan kalian pengen buat acara terus kalian pengen cari sponsor, cari dari yang lingkaran terdekat dulu, inner circle. Maksudnya apa sih Kak Desi inner circle-nya? Yang pertama, dari panitia pasti punya dong orang tua yang punya perusahaan atau kerja di satu perusahaan yang memang bagus gitu kan. Cari database-nya dulu dari kalian internal. Oh, misalkan kayak Orang tuaan nih kerja di perusahaan provider ini. nih, misalkan di air mineral nih, ya kan? Oh, ternyata kerja di suatu BUMN ini Iya. nih. Itu kan suatu database kan. Data itu dulu sampai akhirnya nanti kayak cari tahu jabatannya di situ apa. Kalau misalkan memang jabatannya lumayan cukup tinggi, pendekatan ke anaknya. Tolong bantu dong minta ke orang tua kamu, siapa tahu mau jadi sponsorship buat di acara kita. Dari yang deket itu kan maksudnya akan ada peluang untuk mendapatkan kan, dan nggak menutup kemungkinan kan. Betul. Dari situ akhirnya kebuka, aduh aku belum bisa ngasih sponsorship nih dari kantor, tapi donatur aja. Betul. Ada nilainya Ada. di depan. Iya, ada biasanya Kayak gitu. atau bahkan kan, aduh kalau donatur kekecilan ya, aku jadi sponsor aja. Ada juga yang kayak Ada gitu. orang tua secara personal, ini lo dari orang tuanya A kayak gitu ya? Iya ada, beneran. Kita nggak pernah ada yang tahu. Maksudnya rezeki dari orang tua teman-teman di panitia itu kan berbeda-beda ya. Ada yang rezeki memang langsung besar, ada yang biasa aja pas-pasan. Nah, sometimes ada orang tua yang tahu anaknya butuh dana untuk acara. Sampai akhirnya orang tua yang kayak, yaudah nih dari papa segini ya, donatur aja. Padahal nilainya itu nilai sponsorship. Tapi bapaknya pengennya untuk jadi donatur. Tapi ada juga ya, papa punya temen di perusahaan ini. Nanti papa telepon, kamu ngajuin proposal sponsorship ya ke mereka ya. Oh siap. Jadi ternyata dari hal yang inner circle itu bisa ngebuka peluang-peluang baru. Itu yang memang targetnya ngebuat si panitia jadi kayak berusaha untuk mencari link networkingnya dari inner circle itu untuk menjadi sponsor siapa aja. Selain itu, nggak ada salahnya juga panitia membuat proposal sponsorship yang diajukan ke suatu perusahaan, karena perusahaan itu nggak akan tahu kalau nggak kita datangin kan. Tapi cari dulu, konfirmasi dulu yang dikontak beneran orang dari perusahaan tersebut atau enggak, karena kadang-kadang atau tidak ya kan? ada biong biong yang sebenarnya dia bukan di perusahaan itu tapi dia bilang saya bisa nih dapetin sponsor dari ini. Itu yang harus dihindari, hindari biong ataupun pihak ketiga. Kalau mau kerja sama sponsorship harus langsung sama orang yang ada di sananya. Kalau dia ngaku-ngaku sih proposalnya sini ke saya, udah itu menurut aku sih udah jangan, itu tidak aman. Mendingan mereka yang secara personal datang ke perusahaan mengajukan, tinggal nanti nego gimana ya. Nah di negonya ini juga pastikan kerjasamanya jangan memberatkan. Maksudnya memberatkan di sini apa? Kadang nggak apa-apa ya nyebut ya. Ada provider menawarkan kerjasama, tapi panitia harus menjual paket internet atau kuota atau nomor, baru mereka mendapatkan nilai sponsorship berikut. Kalau dirasa mereka nggak mampu, jangan diambil, karena itu akan menjadi beban panitia menjalankan target ke depannya. Tapi kalau misalkan panitia bisa ngenego,
oh kalau misalkan kita berhasil ngejual starter pack atau kuota ini dapat nilai segini, ada nilai sponsorshipnya nggak? Kalau nggak ada nggak usah. Tapi kalau ada silakan diambil. Tapi balik lagi mereka mampu atau tidak, atau mungkin negonya langsung kayak kerjasamanya barter yang lain deh, jangan penjualan. Atau misalkan oh dari paket sponsorship senilai segini kita dari panitia bisa ngebantu, misalkan ini kan kadang-kadang sekolah lagi banyak dicari kan, kita akan ngepost di akun pribadi di sosial media secara nggak langsung beberapa produk konten secara soft itu digunakan oleh panitia. Itu salah satu soft selling secara digital ya, itu bisa ditawarkan dibandingkan mereka menjual kayak gitu sih. Pinter-pinternya mereka untuk melihat peluang, sama jangan ragu untuk bertanya. Tapi ketika mereka bertanya, yakinin juga orang yang mereka tanya itu tepat dan benar, bukan malah memanfaatkan mereka sih. Karena pasti juga banyak oknum-oknum atau pihak-pihak terkait yang pengen mencari keuntungan dari acara ini. Banyak. Karena kalau dibilang pensi atau acara itu sebuah hajatan kan. Ada konsumsi, pasti ada baju, ada panggung, ada perintilan yang lain, dan banyak banget yang dibutuhkan untuk membuat suatu pensi ya. Iya. Jadi sebenarnya banyak orang yang ibaratnya banyak yang pengen terlibat. Ingin rembukan ngerjain atau apa itu sih. Tapi itu balik lagi, lihat bener-bener siapapun yang mengajukan penawaran, jangan langsung diiyakan, jangan juga ditolak. Tapi disaring bener-bener kayak ketika dia misalkan kita nggak tahu, misalkan ada orang entah itu alumni entah umum kayak kalian sudah ada konsumsi belum, ternyata mereka membutuhkan promosi. Oh yaudah deh konsumsinya kami aja yang nyiapin semuanya, tapi nanti masukin logo ya sama itu kan. Itu salah satu hal untuk menekan budget kan. Wah konsumsi panitia ketolong nih, jangan langsung ditolak, tapi dilihat dulu aja nilai barternya kayak gimana, nilai yang dikasih tuh produknya sesuai nggak sama nilai sponsorship. Kalau sesuai ambil, kalau nggak sesuai gimana caranya nego biar lebih enak kayak gitu. Karena itu juga biasanya orang-orang yang sudah aktif di dalam kepanitiaan event ini pasti jago negosiasi, harus jago secara nggak langsung ya kerjanya jadi lebih rapih lah ya kayak gitu. Jadi pintar berbicara. Okay. Nah, gitu. Untuk menutup perjumpaan kali ini, saya sudah menyiapkan 5 pertanyaan nih yang memang perlu Kak Desi jawab cepat. Mungkin bisa dijelasin secara singkat aja. Siap. 2 pilihan ini Kak Desi bisa pilih salah satunya dan juga dijelaskan secara singkat. Oke? Singkat ya? Singkat pada jelas. Oke, siap. Kak Desi? Siap. Sosmed atau event? Sosmed. Kenapa? Cuma pakai jempol. Oke. Negeri atau swasta? Swasta. Oke. Soalnya nggak banyak birokrasi. Event internal atau event eksternal? Eksternal. Oke. Bogor atau luar Bogor? Bogor sih. Oke. Proyekannya? Kalau nilai proyek luar Bogor. Oke, luar Bogor. Depan panggung atau belakang panggung? Belakang panggung. Oke. Sip. Terima kasih sudah menjawab 5 pertanyaan kita dan sudah dijelaskan secara singkat. Sebelum menutup perjumpaan lagi, tadi sebenarnya udah poin kita tutup, tapi ada satu pertanyaan sebenarnya yang mau saya tanyakan. Apa sih harapan dari Kak Desi di masa pandemi ini buat sekolah-sekolah yang memang mau mengadakan event? Oke. Harapannya adalah supaya mereka, kalau memang mereka ingin tetap membuat suatu event, pastikan bahwa mereka mampu melakukannya sesuai dengan standar yang ada saat ini, karena ada protokol kesehatan dong pasti. Dan juga mereka harus pastikan masalah untuk pembiayaan acara mereka aman atau tidak. Kalau tidak aman sih saran saya lebih baik tidak dibuat, tapi kalau mereka bisa aman dan mereka mau kejar, silakan dibuat kayak gitu. Kalau harapan Kak Desi untuk di masa pandemi ini bagaimana ke depannya? Harapannya semoga si pandemi ini cepat beres, vaksin-vaksin cepat dilakukan sehingga sekolah tatap muka bisa tetap dilakukan kembali dan anak-anak sekolah pun juga bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa lagi sih, dan bisa bikin pensi secara offline tentunya. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Desi yang sudah menyediakan waktunya Sama-sama, untuk bisa Kak Rizal. ngobrol di sini. Dan terima kasih juga buat kolaborator co-working space. Sebenarnya tempat buat kalian juga bisa sambil ngopi dan juga bisa sambil kerja. Betul sekali. Masa WFH seperti ini ya. Betul banget. Oke. Jangan lupa juga buat teman-teman di sini yang memang mau follow ataupun membutuhkan jasa Kak Desi bisa follow sosmednya Kak Desi. Instagramnya apa Kak Desi? Instagramnya Desi Eci. Nanti dijelasin di sini ya. Di bawah sini ya. Desi Eci. Terus juga jangan lupa kalian follow Instagram Now Factory, jangan ditonton doang, di follow juga Instagram Now Factory dan juga tadi follow apa? Info Bogor. Info Bogor.
itu Kak Desi nih orang di balik Info Bogornya nih. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen untuk mendukung kita buat bikin konten-konten seru lainnya. Oke? Pastinya. Saya Rizal Abdillah. Saya Desi Manurung. Kami undur diri. Dadah.